Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ibnu Arabi yang anggotanya terdiri dari saya, Nabila Hadiza sebagai pembicara pertama, Raihan Haris sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Daniel sebagai pembicara ketiga. Di kesempatan ini, kami akan menyampaikan opini tentang pelaksanaan Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19. Pancasila sebagai pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, menyatakan dalam sila kelimanya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, sudah seharusnya setiap kebijakan pemerintah haruslah mengacu pada nilai-nilai dasar ini. Namun, amat sangat disayangkan dengan ditekannya Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja justru tidak mencerminkan ide keadilan tersebut dan menuai kontroversi yang sangat nyata dengan beberapa problematika pelaksanaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dilansir oleh Tempo.co menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa masalah utama dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Yang pertama adalah kebijakan yang tidak tepat sasaran baik dari segi target peserta dan output dari program Kartu Prakerja itu sendiri. Kedua, dana yang dikeluarkan tidak produktif untuk produk domestik bruto nasional karena tidak masuk ke sektorial. Ketiga, berpotensi untuk merugikan keuangan negara, mengingat pelatihan secara daring sangat rawan akan program fiktif dan tidak efektif. Maka, daripada kita hanya membuat program yang tidak aplikatif, mari kita telaah secara mendasar bahwa ada hal yang lebih urgent untuk dilakukan, yakni menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi dewasa ini, seperti memaksimalkan program bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah dan penanganan kasus COVID-19. Maka seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab memiliki paradigma salus populi suprema lex esto. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak Dewan Juri yang saya hormati. Baik, di sini saya selaku pembicara kedua ingin memperkuat argumen daripada pembicara pertama mengenai pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Kartu Prakerja ini adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang dipromosikan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019 bersama dengan KIP kuliah dan kartu sembako murah. Dan Kartu Prakerja ini juga sudah memasuki kepada gelombang kelima. Dan kartu ini juga bekerja sama dengan 8 mitra yang akan bersama-sama mensukseskan Kartu Prakerja ini. Di antaranya Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Hal yang perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam masa pandemi ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menaikkan jumlah anggaran dasar Kartu Prakerja yang dulunya berjumlah 10 triliun rupiah naik menjadi 20 triliun rupiah. Adapun yang menjadi problematika yang akan kami bahas dalam Kartu Prakerja ini pada masa COVID-19 ini, yang pertama, kelemahan pertama terletak pada proses pendaftaran. Yang menurut Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, mereka menargetkan bahwasanya mereka yang berhak menerima Kartu Prakerja ini adalah orang-orang yang terkena dampak PHK di masa pandemi ini. Akan tetapi pada faktanya pada faktanya semua orang bisa mendaftar, baik yang terkena PHK ataupun tidak terkena PHK. Kemudian yang kedua, kelemahan kedua, anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan bentuk pelatihan yang diberikan oleh pihak provider. Dan menurut kami ini adalah membuang-buang anggaran negara. Kemudian yang ketiga, tidak adanya jaminan
bagi lulusan prakerja bisa langsung bekerja. Sebab saat ini tidak ada industri yang membuka lowongan kerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain itu, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan langsung, bukan pelatihan kerja. Untuk apa mereka bekerja jika industrinya saja tidak ada yang buka? Menurut kami, jika kartu prakerja ini tetap dijalankan di masa pandemi tanpa mengadakan evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik ke depan, sama halnya kartu ini adalah sebuah lelucon di tengah krisis ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melengkapi argumen dari pembicara 1 dan 2. Berpedoman pada prinsip negara hukum yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa hukum juga menjadi alat kesejahteraan sosial, di mana konsep ini tidak terdapat pada skema kartu prakerja. Mengapa hal ini terjadi? Karena jika kita melihat konsep yang diatur dalam program ini justru memperlebar jurang kesenjangan sosial di antara kelas-kelas masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa atau dengan ditargetkannya kartu prakerja bagi yang sudah memiliki akses digital berupa internet dan perangkat gadget lainnya. Padahal jika kita melihat dari data yang dilansir oleh BPS menyebutkan bahwa penyebaran jaringan digital di Indonesia belum merata satu sama lain. Bahkan kebijakan ini bukan memberikan solusi tetapi menambah masalah baru di mana target penerima kartu prakerja hanya dikhususkan kepada pekerja yang terkena PHK. Sementara bukti di lapangan seperti yang dilaporkan oleh Watchdog Documentary menunjukkan bahwa banyak pekerja yang di PHK tanpa menerima surat keterangan PHK yang artinya membuat para korban PHK tidak dapat mendaftarkan diri pada kartu prakerja. Yang mana itu merupakan salah satu syarat dari persyaratan untuk mendaftarkan diri pada program pemerintah yaitu kartu prakerja. Dan dengan berbagai problematika lainnya sudah seharusnya kartu prakerja dicabut dari program pemerintah mengingat penanganan pandemik dalam hal ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan program kartu prakerja saja. Oleh karena itu di sini kami menggagas perubahan yang harus dilakukan melalui cara sebagai berikut. 1. Dengan memberikan bantuan modal usaha kepada korban PHK, baik bantuan secara mikro ataupun makro, karena pada dasarnya kelemahan dalam pembangunan sektor kewirausahaan adalah mahalnya bunga pinjaman kepada bank dan rumitnya birokrasi. Sehingga dibutuhkannya program dari pemerintah untuk memberikan modal baik usaha mikro ataupun makro kepada korban-korban PHK yang khususnya yang tidak menerima surat keterangan PHK dari perusahaannya. Yang kedua, mengalirkan dana kartu prakerja untuk penanganan pandemik baik terhadap sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Baiklah, terima kasih sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.